Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam jumpa kembali dengan renungan ceria pada hari ini. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa menaungi dan memelihara kehidupan kita, sehingga kita tetap tangguh dalam menjalani kehidupan dan terus berpengharapan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kami, sehingga kami mendapatkan pencerahan dari firman-Mu dan terus hidup di dalam pengharapan. Dan kami percaya Bapa terus menolong kehidupan kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita akan baca dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 9, ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, genap sudah setahun kita harus berhadapan dengan wabah pandemi COVID-19. Dan ada angin segar bahwa ditemukannya vaksin dari COVID-19 tersebut paling tidak memberikan sebuah pengharapan baru kepada kita. Meskipun masih banyak orang yang mulai meragukan dan berpikir negatif tentang penemuan-penemuan yang sudah ditemukan dengan berbagai macam alasan yang ada. Belum lagi kita harus berhadapan dengan sebuah kenyataan kecelakaan pesawat terbang, dan ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa lain bencana alam di beberapa tempat, banjir, tanah longsor. Dan kalau kita kemudian mendata semua itu, kemudian kita menjadi merenung sejenak. Sebenarnya Tuhan mau berbicara apa kepada kita? Beberapa orang mungkin kemudian menjadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk bisa kita lakukan dalam kondisi yang demikian? Tidak bisa kita pungkiri, kita pun juga pasti akan bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan keadaan yang seperti ini harus kami hadapi? Bencana alam yang datang bertubi-tubi, kondisi buruk belum selesai satu, sudah ditimpa dengan kondisi buruk berikutnya. Dan kita tidak menemukan jawaban apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan dengan semua peristiwa tersebut. Sebagai manusia yang selalu ingin tahu dan selalu mencari solusi, maka kita tergoda untuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Beberapa orang punya ide memberitahukan bahwa ini adalah upah dari apa yang sudah kita lakukan. Karena kita melakukan dosa, maka Tuhan menghukum. Benarkah demikian? Bisa ya, bisa tidak. Beberapa yang lain kemudian mencoba untuk menemukan siapa dan penyebabnya apa dan mengapa itu bisa terjadi. Secara alamiah memang alam mempunyai cara yang unik untuk menyesuaikan diri, mempunyai cara yang unik untuk bergerak sedemikian rupa dalam hitungan ratusan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun. Permukaan bumi selalu berubah dari waktu ke waktu. Dan itu ternyata memang dalam rangka untuk menata ulang kehidupan yang ada di dalamnya, dengan berbagai macam dinamika yang ada di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, lepas dari berbagai macam klaim jawaban yang mungkin akan muncul, kita tentu akan sepakat
untuk mempertanyakan ini kepada Tuhan sebagai pihak yang paling berkuasa. Sebagai Tuhan yang kita sembah, bukankah Dia adalah baik dan maha kasih kepada kehidupan kita? Mengapa Dia biarkan kita mengalami kondisi buruk seperti ini? Bukan hanya sekali, dua kali, tetapi datang bertubi-tubi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada akhirnya kita hanya bisa merenung dan mencoba mencari jawab tentang apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan dengan berbagai macam peristiwa buruk yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita bersama. Para murid pun juga menghadapi situasi yang sama. Ketika mereka diperhadapkan kepada seorang yang buta sejak lahirnya, siapa yang bertanggung jawab dengan kondisi itu? Dan kalau dia dilahirkan dalam kondisi buta, tentu ada yang bersalah. Siapa? Orang tuanya kah? Atau anak itu sendiri kah? Kalau orang tuanya yang dituduh sebagai pihak yang dipersalahkan, mengapa harus anaknya yang harus menerima akibat dari kesalahan orang tuanya? Tapi kalau anaknya itu yang bersalah, kapan dia melakukan kesalahan? Sementara sejak dilahirkan dia sudah dalam kondisi buta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia terbiasa terkonsep dalam sebuah pemikiran segala sesuatu itu normal dalam pemandangannya, segala sesuatu itu baik dalam pikirannya. Kalau itu berkaitan dengan panca indera, 5 panca indera itu lengkap, bisa berfungsi baik, itu berarti normal. Tetapi kalau itu tidak baik, berarti ada masalah. Dan kadang-kadang mereka yang bermasalah dalam tanda kutip dengan panca inderanya disingkirkan, dianggap tidak berguna dalam kehidupan bermasyarakat, atau dianggap sebagai orang yang lebih menderita daripada orang lain. Faktanya kita bisa menemukan bagaimana mereka yang tidak bisa melihat ternyata memiliki kepekaan yang lebih di pendengaran. Mereka yang tidak bisa mendengar ternyata punya pemahaman yang lebih tajam ketika dia melihat segala sesuatu dengan matanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini mengajak kita bersama untuk memahami kehidupan secara lebih luas. Bukan hanya sekedar baik, buruk, normal, atau tidak normal. Itu hanya berdasarkan pemikiran kita manusia semata. Tetapi kita mau melihatnya dalam kacamata Tuhan. Itulah kenapa sebabnya Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang sederhana. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Fokus utamanya Bapak, Ibu, dan Saudara adalah tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kehidupan seseorang. Fokus utamanya adalah kepada Allah yang mampu berkarya dalam kondisi apapun, meskipun menurut manusia itu kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Ini memberikan sebuah pelajaran berharga dalam kehidupan kita agar melihat kehidupan bukan hanya baik buruk sesuai dengan pemandangan kita sendiri. Tragedi atau tidak hanya berdasarkan kepada sesuatu yang menyenangkan atau mengenakkan kita sendiri, tetapi kita melihatnya dari sudut pandang karya Allah yang lebih besar. Memang kita prihatin, memang kita berduka ketika mendengar banyak korban yang harus berjatuhan di dalam peristiwa bencana alam, wabah yang sedang melanda, dan tentu ini meninggalkan duka yang mendalam, terutama kepada mereka yang begitu mengalami sendiri pergumulannya dekat dan tahu bagaimana perjuangannya. Tetapi tentu kita tidak boleh hanya mengasihani diri dan hanyut dalam duka cita terus-menerus, sehingga kita kehilangan pengharapan dan kehilangan arah. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita itu apa? Saatnya kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang kacamata Allah. Ada pekerjaan Allah yang dinyatakan melalui peristiwa yang beruntun yang harus kita hadapi bersama-sama, bukan hanya sendirian, tetapi bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa, bahkan dunia. Kita sedang ditempa oleh Tuhan untuk melihat kehidupan secara utuh. Kemajuan teknologi, kemajuan zaman
ternyata pada akhirnya tidak bisa menjadi sebuah jaminan semuanya akan baik-baik saja. Kemajuan teknologi pada akhirnya diruntuhkan oleh Allah hanya dengan sebuah virus yang kecil, tetapi ternyata sangat mematikan. Disinilah kita perlu merendahkan diri kembali di hadapan Tuhan. Saatnya untuk kembali berteluh di hadapan Tuhan, mohon pengampunan kalau memang ada dosa yang sudah kita lakukan, mungkin kesombongan, karena kemampuan, kedikjayaan, kehebatan yang sudah kita punyai membuat kita lupa kepada Tuhan. Bahkan dalam kehidupan beriman mungkin kita gagah-gagahan dengan bangunan gedung yang megah, dengan sarana dan fasilitas yang baik dalam setiap pelayanan. Pada saatnya kita harus kembali. Fokus utama kita ketika kita ambil bagian dalam pelayanan itu siapa? Kemuliaan diri kah? Atau sebenarnya Tuhan yang sedang kita muliakan? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita patut tetap terus berdoa agar kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, mari kita menjadi jawaban doa-doa kita agar kita tetap hidup di dalam pengharapan. Badai pasti berlalu. Jangan hanyut dalam duka cita, jangan hanyut dalam kesedihan, jangan hanyut dalam keterpurukan. Yakin dan percayalah bahwa di balik setiap peristiwa ada pekerjaan Allah yang sedang dinyatakan kepada kehidupan kita. Peka dan temukan karya Allah tersebut, sehingga pada akhirnya kita kembali memandang kepada Allah, Sang Penguasa alam semesta, yang sudah seharusnya kita sembah di sepanjang perjalanan iman kita. Amin. Kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Bapa yang Maha Baik, berhadapan dengan tragedi, kondisi yang tidak menyenangkan, kami berduka, kami menangis, air mata kami terjatuh. Dan pada saat yang sama kami mau memandang kepadamu untuk berpengharapan. Kuatkan dan teguhkan kami untuk tidak larut dalam duka cita yang terus-menerus dalam keterpurukan, dan tuntun kami agar kami boleh membangun diri kami dalam pengharapan yang baru. Mampukan kami untuk melihat pekerjaan yang sedang Engkau nyatakan melalui berbagai macam peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menuntun kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Shalom.